Hai semuanya, halo. Kenalkan nama aku Dia Fajri Sadida, panggil aja Dia. Di sini aku salah satu pemateri dari Kemah Budaya Kaum Muda atau yang biasa kita dengar dengan KBKM. Nah, KBKM ini kan banyak banget nih materi yang bakal dibahas, tapi di sini aku bakal bahas salah satu yaitu Project Management Framework. Nah, apa sih Project Management Framework ini? Nanti kita bakal bahas dari pengertiannya, terus tujuannya, kemudian proses sampai tips dan triknya nanti bakal kita bahas semua. Nah, aku mau perkenalkan diri dulu di sini. Basically aku bekerja sebagai tekstil dan fashion designer. Jadi udah 3 tahun terakhir ini aku bekerja as a professional designer di sekarang aku lagi bikin studio juga, namanya Playing Pattern Studio atau yang biasa aku singkat Playturn. Nanti bisa cek Instagramnya @playturn, T-nya 2. Jadi Playturn ini fokus sama custom pattern atau motif. Terus aku juga ada ready to wear baju, jadi udah ada baju-baju siap jual juga. Kemudian craft, terus juga batik. Nah, custom pattern ini udah aku bikin untuk beberapa brand dan desainer, kemudian juga company dan juga organisasi-organisasi. Nah, klien dan kolaborasi yang udah pernah aku jalankan dari 2017 sampai sekarang itu ada export bag. Kan pasti pada tahu tas export itu aku udah pakai dari SD, dan waktu itu aku alhamdulillah sempat berkolaborasi dengan mereka di Fashion Show Jakarta Fashion Week 2018. Terus aku juga pernah kerja di Dian Pelangi, Barli Asmara, kemudian Nina Nugroho bikin motif hijabnya. Terus juga Prodisius, dia brand asal Bandung. Terus PPI Tiongkok, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Jadi aku bikin seragam batiknya mereka. Terus ada PT Dan Indonesia, dan yang terakhir Zalora Indonesia. Waktu itu Zalora aku bikin koleksi Zalora Raya tahun 2017. Jadi waktu itu kolaborasi sama Kabarli Asmara. Nah, kita lanjut masuk ke pengertian dari Project Management Framework. Jadi Project Management Framework itu adalah usaha yang bertujuan mengatur suatu kegiatan agar dapat terjadi secara efisien dan efektif. Efektif itu apa sih? Jadi efektif ini baik secara waktu, biaya, juga kualitas sesuai yang kita harapkan. Jadi kualitasnya bagus, maksudnya hasil akhirnya memuaskan, terus waktunya juga nggak ngaret, tepat waktu, sama yang terpenting biayanya juga sesuai dengan sasaran yang kita sudah anggarkan. Kemudian efisien di sini diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang tepat meliputi jumlah, jenis, dan sumber lain-lainnya. Jadi sama kayak efisiensi sebenarnya, sama kayak efektif juga. Jadi semua sesuai yang diharapkan. Jadi nanti aku bakal bahas si project management ini sesuai bidang yang lagi aku gelutin sekarang, yaitu fashion designer. Terus di sini ada tujuan project management. Nah, tujuan di sini sebenarnya aku udah ngerangkum, jadi ada 4 tujuan, ada 4 tujuan utama sih sebenarnya. Jadi yang pertama tepat waktu, jadi tidak ada keterlambatan dalam project ini, sesuai timeline. Kemudian yang kedua biayanya sesuai, jadi sesuai biaya yang dianggarkan juga. Terus kualitas yang sesuai dengan persyaratan atau harapan. Yang terakhir proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Jadi aku ngerangkum ada 4 itu, nanti kita bisa bahas satu-satu. Terus di sini ada prosesnya. Proses project management itu aku bagi jadi 3. Yang pertama planning atau perencanaan, kemudian pengaturan atau organizing, terus terakhir pengendalian atau controlling. Jadi planning itu yang kita bahas sebelumnya, jadi lebih kayak timeline, terus kayak pokoknya diatur. Misalnya si project itu ada dalam 1 bulan, jadi kita udah bikin hari pertama sampai hari ke-30 mau ngapain aja, dan kalau bisa harus sesuai dengan si timeline itu. Terus organizing lebih ke mengorganize
pekerjaannya dari mulai kita sendiri, terus tim kita harus bisa ngatur waktunya. Terus yang terakhir controlling. Nah ini penting juga karena sebenarnya controlling ini dilaksanakan ketika si projectnya udah selesai, tapi tetap harus dilaksanakan untuk melakukan evaluasi kerja dan langkah perbaikan apabila diperlukan. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk apa ya, kayak mengevaluasi diri sendiri, baik diri sendiri maupun tim kita. Atau kayak kalau di aku tuh misalnya kayak penjahitku, terus kayak tempat printing gitu, jadi kayak harus bekerja sama dalam satu tim yang baik. Nah aku mau flashback dulu ke kenapa aku memilih fokus di pattern design. Jadi dulu aku kuliah di Kria Tekstil ITB tahun 2012. Nah di situ kan aku belajar 8 teknik, sebenarnya banyak, cuma di sini aku bagi 8 teknik. Jadi ada teknik reka rakit dan reka latar. Jadi reka rakit itu dari benang mentah kita bikin jadi kain, jadi kayak benang, jadi kayak tenun, terus kayak rajut, itu namanya reka rakit. Nah kalau reka latar itu kain yang tekstil udah jadi, kita eksplorasiin sendiri, jadi kayak batik, terus sulam, terus sablon. Nah itu namanya reka latar, jadi kain yang udah ada kita kreasiin sendiri gitu. Nah dari semua yang dipelajarin sebenarnya aku suka, cuma kan kita di saat memasuki dunia kerja harus memilih salah satu fokusnya ya. Jadi kenapa waktu itu aku memilih fokus ini, karena begitu lulus tahun 2016 aku bekerja di salah satu perusahaan retail di Indonesia, perusahaan swasta, jadi bagian grafik tekstil designer. Jadi aku bikin motif untuk baju-baju dewasa, laki-laki dan perempuan. Itu waktu itu untuk pertama kali untuk koleksi lebaran. Sini waktu itu dijual di Sentro dan Metro. Jadi Sentro Metro itu kayak Matahari-nya gitu, jadi dia jual banyak brand-brand dalam satu toko. Nah waktu itu aku ngerjain motif dari pagi sampai sore, terus kayak pokoknya seneng aja sih. Jadi apa yang ada di kepala kita, kayak bentuknya, warnanya, mau yang kita mau gitu, di print ke dalam kain, terus dijadiin baju sih pakai sama orang, tuh kan seneng banget kan liatnya. Nah akhirnya dari situ memutuskan untuk fokus di digital printing karena suka dengan hasil akhirnya juga. Terus aku juga ada desainer inspirasi aku itu dari Jepang, namanya Issei Miyake. Dia juga fokus di reka latar, jadi dia main motif juga, printing. Terus dia ada teknik pleatsnya juga, jadi pleats itu teknik kayak ngelipit kain gitu, tapi dia pakai obat tekstil dan juga alatnya, jadi di press nanti kayak per gitu, pokoknya pleats namanya. Terus di Indonesia aku juga ada desainer favoritku, Mas Bian. Jadi kan bisa cek Studio 133 Bian. Situ bagus-bagus banget motifnya, terus perpaduan warnanya walaupun nabrak tapi tuh enak. Terus cuttingannya juga timeless ya, jadi kayak enak aja gitu dipakainya, lihatnya. Nah dari situ aku milih fokus di tekstil digital printing juga karena tahun 2017 sampai sekarang itu teknik digital printing benar-benar lagi naik, terus lagi jadi target marketnya di Indonesia juga lagi tinggi. Semua brand hijab, terus semua baju muslim rata-rata pakai digital printing untuk kaftan-kaftan itu. Jadi aku ngikutin pasar mereka juga. Kenapa? Selain lagi diminatin sama banyak orang, juga menyukai si gambar-gambar itu sih sebenarnya. Jadi apa yang udah kita pikirin langsung kita tuangin di dalam kain itu, dan prosesnya juga relatif cepat. Nah terus kita masuk ke materi project management. Jadi judulnya aja kan project management framework, jadi project ya. Nah
Yang pertama di sini bakal aku bahas adalah bagaimana cara menemukan project itu sendiri. How to finding project. Ini banyak banget yang nanya sebenarnya di aku. Gimana sih Kak cara nemuin project-project atau mengikuti ikutin project-project kayak fashion show, terus kemudian runway di Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week. Nah, yang pertama sebenarnya aku banyak mengikuti project Fashion Week ini dari kompetisi atau lomba. Nah, jadi tips yang pertama ini sebenarnya terdengar klise tapi bener banget. Jadi jangan takut nyoba atau submit. Sebenarnya ini salah satu musuh yang paling susah di diri sendiri itu kan diri kita sendiri ya. Jadi kayak sebenarnya suka ada rasa takut nyoba atau takut lawannya susah atau gimana. Nah, dulu aku juga sempet kayak gini. Jadi tahun 2016 itu udah nyoba submit. Waktu itu Jakarta Fashion Food Festival, cuma sampai semifinal dan itu aku kapok ikutnya karena kayaknya susah banget gitu kan lawannya. Cuma tahun 2017 dikasih keberanian lagi buat ikut di itu Hip Me Fashion Week di Bali. Jadi waktu itu finalis, terus aku terbang ke Bali sendiri presentasi satu baju. Nah situ juga udah jadi finalis tapi belum menang. Terus yang kedua aku ikut Wardah Fashion Award di Jakarta Fashion Week 2018 tahun 2017 itu. Alhamdulillah dapat second runner up. Kemudian dari situ jadi kayak sering ikut-ikut, kayak pengen nyoba lagi. Akhirnya aku ikut Indonesia Young Fashion Designer Competition atau yang disingkat EYFDC. Itu show-nya di Indonesia Fashion Week di JCC tahun 2018. Kemudian ada Harper Bazaar Indonesia Asian Weekend Fashion Award. Kemudian ada menswear. Jadi waktu itu aku bikin koleksi menswear juga di Jakarta Fashion Week, ada kompetisinya. Terus dari Backcraft ada kompetisi Orbit, jadi dia mencari bibit-bibit desainer gitu. Kurang lebih aku udah ngikutin 9-10 kompetisi. Nah, tapi nanti kita bakal bahas beberapa aja di sini. Nah, jadi tips yang pertama itu pokoknya jangan pernah takut buat coba atau submit, karena itu kayak langkah awal kalian banget buat terjun ke dunia itu. Karena tips yang kedua ini gak kalah pentingnya. Jadi buatlah apa yang benar-benar kalian sukain, termasuk proporsional sketsa. Jadi itu dulu aku tahun 2016 sempat salah juga. Jadi waktu itu ada lomba Nissan March in Fashion, jurinya Sabto Joyo Kartiko. Jadi kan Mas Sabto ini karakternya dia pakai lace, terus cuttingannya kayak simpel-simpel gitu. Jadi aku langsung terpatok sama karakternya Mas Sabto. Padahal sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau kita mengikuti karakter jurinya langsung atau jurinya itu sendiri, kita bakal kehilangan karakter desain kita sendiri. Waktu itu aku bikin sketsa nih yang kayak gini. Sketsa aku tuh kayak pakai lace juga, terus warna-warnanya warna-warna Mas Sabto banget. Nah sejak saat itu sebenarnya aku nggak suka, cuma tetap aku submit. Terus dari motif juga pernah bikin warna-warnanya ngejreng, terus ada merah, pokoknya nabrak gitu. Nah sebenarnya itu aku nggak suka. Jadi jangan sampai kalian bikin sesuatu yang dari awal aja nggak suka, nanti kedepannya prosesnya bakal sulit karena banyak kenal-kenal kayak kayak kurang serak atau kurang suka gitu. Nah jadi pokoknya bikin yang kalian suka, proporsionalnya. Kalau kalian pikir itu udah bener-bener bagus, baru kalian submit. Nah, next yang ketiga, jangan fokus dengan karya orang lain dan mencari terlalu banyak referensi. Nah, ini juga salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para finalis lomba. Jadi kayak pasti kan kita kalau misalnya submit karya, pasti misalnya kita ikut lomba tahun 2017, pasti kita kayak kepo dong juara 1, 2, 3-nya 2016 tuh kayak apa, terus juara-juara sebelumnya kayak apa. Nah itu kita biasanya terpatok sama karakter juga dari juara-juara sebelumnya. Jadi misalnya si juara 1 itu katanya simpel, terus si kayak nggak berani banyak warna. Nah kita terpatok sama itu karena kita juga mau juara misal, jadi kita nggak berani cuttingan yang lebih berani, yang lebih heboh, atau misalnya warna yang lebih bright gitu. Jadi
itu juga nggak boleh, itu bakal menghilangkan karakter desain kita. Terus jangan terlalu banyak mencari referensi. Misalnya kita dikit-dikit lihat internet sketsa, lihat internet lagi sketsa lagi, itu kayaknya bakal sama banget nanti sama apa yang kita lihat. Jadi kalau saran aku, kalian lihat dulu beberapa jam referensi yang banyak, nah habis itu kalian tinggalin, baru kan benar-benar sketsa tanpa ngelihat si referensi-referensi itu lagi. Seperti itu. Nextnya, cari sesuatu yang baru dan unik. Nah, ini balik lagi ke karakter desain sebenarnya. Jadi kalau dalam kompetisi itu pasti juri mencari sesuatu yang unik, entah itu detail maupun motif, warna, pokoknya sesuatu yang bisa menggambarkan si desainernya itu. Jadi menurut aku cari sesuatu yang baru atau sesuatu yang menggambarkan khas kalian sendiri. Terus juga harus original, jangan sampai plagiat. Pokoknya itu salah satu nilai tambah dari juri biar si sketsanya bisa masuk final. Nah, yang kelima, jangan pakai ide pertama saat membuat konsep atau sketsa. Biasanya itu udah dipakai banyak orang. Jadi gini, misal tema besar suatu lomba tuh Indonesia kan. Nah, biasanya yang terpikir sama kita itu Indonesia tuh kalau nggak batik, terus misalnya Borobudur, pokoknya ikonik Indonesia gitu. Nah, itu kan ide pertama, pasti banyak orang yang udah pakai dong. Nah, kita kalau aku sendiri biasanya pakai ide kedua, ketiga, atau keberapa setelahnya. Nah, itu biasanya out of the box dan orang gak kepikiran. Jadi misalnya waktu itu aku bikin koleksi tentang Gorga Toba tahun 2018. Jadi kan apa ya yang kira-kira belum begitu terekspos, terus belum banyak yang orang olah menjadi motif. Nah, kalau kayak batik bunga itu aku udah sering banget lihat. Nah, itu bisa dibilang ide pertama karena semua orang udah banyak yang pakai. Kalau aku pakai Gorga Toba sendiri karena aku pikir aku belum pernah ngelihat dia diaplikasikan ke dalam baju. Nah, karena Gorga Toba ini juga punya keunikan tersendiri, nanti aku bakal jelasin di slide selanjutnya. Nah, itu pokoknya jangan pakai konsep pertama, kalian bisa pakai kalian bisa pakai ide kayak misalnya Indonesia banget tuh kayak nasi goreng atau gado-gado, kalian misalnya si gambar nasi gorengnya kalian olah jadi unik ke dalam printannya atau apapun tentang Indonesia tapi yang sama orang gak kepikiran. Nah, itu bisa jadi ide-ide yang out of the box dan juri bakal kayak oh iya kok kepikiran ya gitu. Nah, itu sih. Nah, kita balik ke manajemen, project management. Jadi dalam project management itu namanya juga manajemen kan, pengaturan. Nah, yang paling terpenting sini adalah mengatur waktu persiapan dan selalu mengingat deadline. Kalau aku biasanya proses yang paling lama di big fashion show itu kan bikin bajunya ya. Misalnya aku bikin 6 look baju, 6 pasang baju. Jadi itu aku selalu memperkirakan proses printingnya itu sekitar 2 minggu lebih. Terus kemudian jahitnya sama 1 minggu lebih, terus sisanya kayak finishing dan lain-lain. Nah, itu juga harus diperhatiin. Sebenarnya kalau proses printing sendiri aku online, jadi aku kirim filenya terus nanti dikirim ke rumah atau langsung ke penjahitku. Ada opsi sih sebenarnya dalam pengaturan ini, jadi pakai paket yang cepat, yang express printnya, cuma emang lebih mengeluarkan anggaran di biaya yang lebih banyak. Terus penjahitnya juga aku biasanya ngebagi ke 2 sampai ke 3 penjahit. Jadi aku nggak tergantung sama satu penjahit. Biasanya di Bandung 1, di Jakarta 2. Jadi terkontrol, maksudnya nggak numpuk di satu penjahit, karena biasanya kalau numpuk kadang hasilnya kurang maksimal. Terus juga mereka kayak pekerjaannya terlalu banyak juga, jadi aku biasanya lempar ke 3 penjahit. Kan juga kalau misalkan punya option lebih dari 1 bisa naruh ke beberapa penjahit.
Nah, di sini aku mau bahas beberapa sketsa dan konsep yang udah pernah aku bikin dari tahun 2017, 18, 19. Nah, sketsa 2017 ini aku tampilin salah satunya adalah sketsa yang berwarna cerah yang pernah aku bikin, karena waktu itu sebenarnya aku kurang suka sama warna bright, warna cerah kayak pink atau kuning gitu. Cuma waktu itu karena yang bikin lombanya Wardah brand kosmetik, Wardah Fashion Award Jakarta Fashion Week 2018, jadi kita harus tetap mengikuti tema besar dari si konsep tersebut. Jadi waktu itu warnanya harus sesuai dengan lip cream lipstiknya Wardah gitu. Jadi aku pilih warna pink, magenta, ungu, pokoknya warna-warna yang mendekati lipstick gitu. Nah, kalau dari konsep sendiri aku pilih jamur. Kenapa jamur? Kalau konsepnya lebih bebas sih, yang ngikutin si warnanya aja. Cuma konsepnya ini aku pilih motif kuping jamur karena jamur itu memiliki layer yang menarik, kayak berlayer-layer rapih gitu. Terus mereka juga cantik. Jadi aku aplikasiin di dalam baju ready to wear, jadi kayak tunic close pakai belt gitu. Terus ada outfit juga, celana sama top yang bisa ditaliin tengahnya. Jadi aku bikin di sini 5 item, kimono 1, outer 1, top, celana, dan tunic belt. Di sini juga ada beberapa eksplorasi motif yang aku bikin. Jadi setiap bikin motif itu nggak cuma satu macam, jadi kayak aku bikin 5-10 pilihan untuk dimasukin ke dalam bajunya. Nanti yang komposisinya enak baru aku print buat bajunya itu. Next, ini koleksi Gorga Toba yang tadi aku ceritain sebelumnya. Jadi ini salah satu koleksi favorit aku juga. Kenapa? Karena si Gorga Toba ini memiliki arti yang menarik ya ceritanya. Jadi kan belum banyak, dan setahu aku tuh belum ada yang mengangkat si Gorga Toba ini. Mungkin ada tapi aku nggak tahu. Jadi si Gorga Toba ini, si Gorga itu dia tuh ukiran kayu berbentuk wajah gitu. Dia ada yang dipasang di rumah-rumah adat Batak. Nah, karena nggak semua orang bisa punya, jadi kayak orang tertentu, marga tertentu aja yang bisa bikin, dan harga ukirannya tuh mahal, sekitar puluhan juta pokoknya. Aku waktu itu searching, jadi nggak semua orang-orang bisa masang dan punya. Dan menurut aku ini menarik banget untuk diaplikasikan ke dalam motif dan dijadiin baju. Nah, waktu itu aku juga sempat kolaborasi sama tas ekspor di show yang waktu ini. Warna-warnanya masih earth tone, jadi karena menurutku laki-laki kurang begitu cocok kalau pakai warna cerah. Jadi warnanya tetap warna bumi gitu, kayak coklat, terus abu, ada marunnya sedikit gitu kan. Next, nah ini koleksi show aku yang terakhir kemarin. Jadi ini tuh terinspirasi juga dari salah satu koleksi. Jadi faktanya adalah pupuk Indonesia itu penghasil kupu-kupu terbesar di dunia kedua setelah Brazil. Jadi di Sumatera itu banyak banget macam-macam kupu-kupu kayak langka gitu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi ini fakta ini menarik banget untuk diaplikasikan juga ke dalam koleksi aku yang waktu 2019 kemarin. Nah, karena di sini temanya spring summer kan tuh warnanya yang cerah gitu kan, kayak matahari liburan di pantai gitu. Nah, jadi aku pakai warna-warna kayak orange, terus kayak ada biru cerahnya, pokoknya cerah-cerah tapi tetap di balance sama warna-warna gelap juga. Terus bahan yang aku pakai juga di sini kayak bahan-bahan tipis, kayak pokoknya dipakai buat main sehari-hari gitu. Namanya chiffon pleats, di print di situ. Nah, terus juga pokoknya waktu itu tuh ini finalis Harper Bazaar, majalah Bazaar di Plaza Indonesia Fashion Week. Nah, terus masuk lagi ke proses. Nah, ini mau ngasih beberapa timeline hari-harinya. Tadi kan pembuatan baju, proses, sketsa, ide gitu-gitu. Sekarang masuk ke hari H. Jadi biasanya hari H itu bakalan ada timeline.
dari yang bikin acara show-nya. Jadi kita tuh kayak finalis suka dikasih waktu gladi JR untuk model juga. Itu biasanya aku kan selama ini show kebanyakan di mall, jadi rata-rata kalau gladi itu sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi. Pokoknya sebelum mall buka itu kita gladi di atriumnya gitu. Terus jadi model kita juga desainer udah standby dari jam 6 pagi. Terus biasanya kita ngeliatin si modelnya keluar berapa menit, terus kayak model siapa aja kita udah dapat si cardnya gitu. Terus ada koreografernya juga, jadi kalau misalnya kita mau request bajunya mau digaya apa itu tergantung, biasanya koreonya ada yang bisa mengabulkan juga. Nah terus biasanya fitting itu setelah JR, jadi kita nih udah tahu nih kita dapat model yang mana aja, terus kayak kita nyocokin gitu mana sih baju yang cocok, look ini buat model A atau look ini buat model B gitu. Biasanya kita kayak samperin modelnya, terus kita ada waktu fitting sih sekitar 30 menitan buat nyobain, jadi kayak nyobain kasar gitu terus kita foto, jadi nanti pas mulai mau show jadi nggak bingung kayak model ini pakai yang mana gitu. Terus yang ketiga gladi. Kadang-kadang kalau kompetisi kita juga ada gladinya, kayak nanti kita berdiri di mana, terus nanti kita berdiri samping model yang mana, nanti kalau menang juara 1, 2, 3 blockingnya kayak apa gitu biasanya ada di gladi ini. Jadi kayak kita nggak boleh telat datang. Ini juga salah satu proses manajemen waktunya juga, jadi kita tuh harus udah standby banget dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi tuh bener-bener mulai, terus harus bener-bener standby di situ karena banyak banget prosesi-prosesi yang bener-bener harus diikutin, soalnya nanti entah itu show-nya sore atau malam, biasanya gladinya tetap pagi karena mallnya belum buka, kalau aku biasa gitu. Nah terus karena ini lomba banyaknya kompetisi, biasanya ada presentasi final. Nah yang digambar di bawah ini aku sama Mas Zoe Rashid namanya, jadi dia itu salah satu editorialnya di Folio, majalah kayak menswear gitu. Jadi ini waktu lomba perancang mode menswear, salah satu jurinya Mas Zoe ini. Mas Zoe ini benar-benar ngasih input, jadi salah satu benefit ikut kompetisi sebenarnya banyak banget sih. Salah satunya relasi ini, kenal editorialnya di Folio, terus kayak dapat masukan yang kita nggak dapet di kampus juga, kayak bener-bener tambahan ilmu banget buat kita. Terus blocking model yang tadi udah aku ceritain, yang kelima sebenarnya ini udah diatur sama koreonya masing-masing, jadi kayak tiap show itu pasti mereka udah punya tim koreografernya, jadi kayak kita tinggal ngeliat sama ngarahin, sama nanti diarahin sama koreografernya. Terus make up, biasanya make up tuh mendekati show, jadi kayak misalnya kita gladi jam 6 sampai jam 9 pagi, terus make upnya itu jam 12, misalnya shownya jam 2, jadi make up itu jam 11, jam 12an gitu, biar nanti nggak luntur kan pas di stage-nya. Terus kalau make up kita nggak sendiri, biasanya make up by sponsor. So far selama ini yang sponsorin make up tuh Wardah sama Makeover. Kalau di JFW, IFW juga sama, biasanya sih dari sponsornya langsung. Terus yang ketujuh preparing di backstage, jadi steaming baju. Jadi jangan kira desainer itu kayak cuma bisa langsung di panggung keren gitu, padahal sebenarnya kita di backstage tuh bener-bener yang harus prepare yang bagus, terus harus udah nyiapin per look per modelnya, ini siapa, ini pakai siapa, kalungnya, sepatunya ini pakai siapa gitu. Jadi sama steaming baju biar nggak kusut di panggung. Biasanya kita diperbolehin bawa 1 sampai 2 fitters. Fitters itu kayak asisten desainer. Jadi sembari kita nyocokin, dia kayak bantuin nge-steam, terus bantuin nge-stylingin entah aksesorisnya atau jilbabnya kayak apa gitu. Terus yang terakhir adalah penonton masuk ke area show. Nah ini juga salah satu manajemen sih, maksudnya
biasanya tuh kita dikasih kayak invitation per orang tuh bisa tergantung acaranya, biasanya sih minimal 10, dan yang terakhir tuh aku paling banyak IFW, dia boleh sepuasnya. Cuma harus datang, harus benar-benar confirm datang, jadi jangan sampai kita udah ngundang-undang banyak ternyata yang datang sedikit, nanti kan seatnya banyak yang kosong gitu. Nah, penonton masuk area kalau bisa sih di yang kita undang itu kayak ya keluarga udah pasti, terus teman dekat, supporter kita, sama kalau bisa kayak klien, kayak buyer kita gitu diundang juga biar tahu koleksi terbaru kita kayak apa. Next ada pembagian grup, model, dan urutan keluar stage. Nah ini pasti bakal dikasih Hamin 5 sampai Hamin 1 kita mau show, ini pasti dikasih jadi kayak slide gitu. Jadi ada grup model A, B, C, D, E. Jadi A siapa aja, B siapa aja. Waktu itu aku dapet E. Jadi kita udah tahu nih muka-mukanya mana aja yang bakal pakai baju kita. Jadi kita kayak udah tahu, oh yang ini rada bule gitu, terus kayak misalnya yang ini kayak tingginya segini gitu. Jadi kita bisa ngira-ngira misalnya baju kita ada yang panjang banget, berarti kita makeinnya ke model yang tingginya di atas 175 misalnya. Terus kalau enggak bajunya modelnya ada yang nggak begitu tinggi, terus kita kasihnya yang juga bajunya jangan terlalu panjang biar dia jalannya juga nyaman. Sama nyocokin sepatunya juga. Biasanya di Comcard model ini udah lengkap, jadi kayak tinggi badan model, terus kayak besar bahu, besar dada, lingkar dada, sama nomor sepatu itu biasa udah lengkap. Jadi kita bisa, misalnya kita mau cari sepatunya atau apanya udah ada di situ. Jadi misalnya aku grup E sepatunya si A 39, si B 40 gitu, jadi udah lengkap. Terus kalau make up sama hairdo-nya sih selama ini kayak udah dari sponsor semua. Jadi kayak si grup A itu misalnya rambutnya lurus doang, terus grup B kayak kuncir satu atau enggak dicepol gitu. Biasanya sih kalau jilbab kita udah request, misalnya kalau show-nya itu kayak muslim itu biasanya kita udah kayak udah template-nya dicepol gitu, jadi kita yang pakein hijab aja gitu sih. Jadi kalau selama ini sih show kompetisi gitu belum bisa request mau make up apa sama rambut kayak gimana, jadi udah terkonsep dari acaranya per grup, jadi nggak bisa pilih-pilih gitu. Kecuali kayaknya kalau show tunggal, semoga nanti kalau show tunggal itu baru bisa mau request make up yang aneh-aneh gitu. Nah terus berikutnya ini hari H final runway fashion show. Biasanya tuh satu slot kayak satu acara gitu, bukan satu acara, jadi kan sehari itu bisa 4-5 desainer, maksudnya 4-5 slot show, entah itu acara apa misalnya. Nah satu slot itu 30-40 menit, jadi udah sama pembukaan MC, terus udah sama misalnya ada penyanyi yang nyanyi di tengah-tengah show gitu suka ada, sama kayak penutup atau pengumuman pemenangnya itu biasanya udah 30-40 menit. Nah estimasinya itu kalau 5-8 look biasanya kita 3-5 menit per orang. Jadi baju yang kita udah bikin berbulan-bulan itu cuma tampil 3 menit di stage. Dan makanya itu harus maksimal banget, karena situ kayak ya fotografer, videografer, kayak penonton, klien juga lihatnya saat di 3 menit itu. Jadi benar-benar kenapa harus maksimal banget, harus kayak nggak boleh kusut, terus kayak styling harus benar, penempatan aksesoris dan lain-lainnya gitu. Nah tapi si durasi show ini durasi juga berdasarkan panjang dan besar stage. Biasanya kalau kayak IF Indonesia Fashion Week itu kan stage-nya gede banget kayak se-JCC gitu kan, jadi itu bisa jadi lebih lama, dan si koreo modelnya kan lebih luas gitu. Cuma kalau kayak Plaza Indonesia Fashion Week kemarin sama JFW kan relatif kecil ya, maksudnya nggak begitu panjang, jadi kayak lurus balik lagi gitu, nggak begitu muter-muter modelnya. Jadi sebenarnya durasi ini berdasarkan panjang stage juga sih. Tapi kalau boleh jujur aku lebih senang stage kecil sih, maksudnya
jadi penonton itu lebih intim, maksudnya lebih bisa ngeliat dari dekat detail baju, detail-detail motif aksesoris yang dipakai gitu kan. Jadi nggak, kalau stage-nya terlalu besar ya emang keren gitu, cuma kurang kelihatan aja sama penonton, apalagi kan penonton jauh gitu kan, kayak kursinya sampai ke belakang-belakang, nanti mereka bisa jadi nggak lihat si detail bajunya itu. Terus, nah ini ada beberapa koleksi bajuku. Kalau yang biru ini itu nama koleksinya Ikat Lurik Erat. Jadi si Ikat Lurik Erat ini awalnya itu terinspirasi dari Candi Borobudur. Jadi si motifnya itu dari Candi Borobudur aku tracing, terus di print, di mixnya sama tenun lurik, yang lurik. Jadi cuttingannya banyak, lebih ke tomboy sih ya. Terus waktu itu ini koleksi Ramadan, jadi berhijab semua, stylingnya juga beda-beda per model, ada yang pakai topi, ada yang pakai kalung, ada yang pakai kacamata, pokoknya dibuat sebeda mungkin setiap orang. Jadi kayak ngasih gambaran kalau look ini tuh bisa dipakai kayak di berbagai style gitu. Terus ini masih ada si Gorga Toba itu. Nah si Gorga Toba ini waktu itu aku 6 baju, bikinnya cukup sulit karena ini koleksi menswear laki-laki pertama yang aku buat. Jadi kayak biasanya kan kalau ngukur baju cewek itu udah ada ukurannya di penjahit langgananku, terus kayak aku juga nyobainnya di badan sendiri gitu, masih bisa gitu dibuat fitting. Cuma kalau cowok sedikit susah karena gak ada model cowok yang bisa di fitting. Terus kayak size-nya juga waktu hamil seminggu itu sempat revisi banget, jadi kayak ada yang kekecilan, terus kayak nggak pas, nggak fit gitu, nggak slim fit gitu di badan model-modelnya. Ya begitulah lika-liku show. Next, nah ini yang menarik, kolaborasi menjadi relasi. Nah ini aku seneng banget kepada sponsor-sponsor yang, jadi kita tuh kalau misalnya show sebenarnya boleh sih kita beli, kayak misalnya kita butuh sepatunya kita beli, terus kita butuh tasnya kita beli sendiri gitu, nggak apa-apa. Cuma karena emang hemat budget, karena kan satu sepatu kali 6 model gitu kan banyak banget, jadinya aku lebih milih kolaborasi sama brand sepatu. Nah ini sepatu Prodisius, lokal brand Bandung. Ya aku ngasih motifnya ke mereka print, aku print gitu di kanvas, terus mereka bikinin sepatu. Jadi model sepatu dari mereka, motifnya dari aku. Terus ini dijalanin di JFV 2018. Aku suka banget hasilnya dan juri-juri juga suka. Terus, nah ini kolaborasi menjadi relasi 2 itu sama export bag. Jadi tas export yang legendaris ini yang udah dipakai dari SD ini, ngajak aku kolaborasi. Jadi aku kenal sama salah satu PR-nya export. Waktu itu dia tahu aku mau show di JFW, dan aku butuh tas sih, kayak buat cowok kan butuh tas yang dipegang gitu, aksesoris. Ya udah, tadinya aku mau kayak pinjem gitu, tapi kayak mereka ngidein kenapa nggak kolaborasi. Maksudnya kolaborasi ini tuh kayak pakai motif aku gitu, siapa tahu kan nanti bisa berlanjut atau bagus gitu kan. Akhirnya aku milih beberapa desain tas ekspor, terus sama aku kirim gambarnya juga, terus mereka printin. Dan kayak gini, ada hasilnya 3 tas, satu tas laptop, backpack sama tote bag. Jadi 3 ini dipakai buat runway kemarin. Jadi aku juga nggak nyangka juga sih kayak ekspor bisa ngajak kerjasama gini. Nah, dan kerjasama ekspor ini berlanjut sampai aku bikin video profile di kantor mereka di Bandung, di PT Eigerindo MPI. Jadi waktu aku bikin profile designer spesial Hari Kartini, nanti bisa cek di YouTube-nya ekspor, Inspirational People with Diah Fajri Sadida, nanti bisa cek di situ. Jadi sebenarnya sih kayak ngejelasin tentang konsep si Gorga Toba, terus kenapa itu menarik sampai dijadiin ke baju dan tas ekspor ini. Pokoknya nanti ada di video itu, nanti bisa aku share linknya, ada di PowerPoint-nya. Dan ini salah satu experience menarik juga sebenarnya.
Nah, yang kedua, ini juga penting, membangun koneksi melalui kompetisi. Jadi di sini tuh aku dapat banyak banget relasi, link gitulah, fotografer, terus MD, musik director, koreografer, model, media online atau maupun offline, terus stylist, vendor, klien juga dari si kompetisi ini. Sini ada gambar-gambar, ini waktu di majalah Bazar, terus ini waktu Sule Andre pakai di acara Ini Sahur, sama dipakai sama Ran gitu waktu dia show di Jakarta. Nah, menentukan target market berdasarkan riset. Jadi waktu itu ada stylist Kak Erik Alamin, dia waktu itu mau collab sama aku, jadi kayak dia minjem bajuku, nanti Nindi tag gitu kan koleksiku di Instagramnya Nindi. Ya udah, waktu itu bagus banget ininya, engagementnya, jadi waktu Nindi tag langsung penjualannya oke. Terus juga jadi aku tahu dari situ aku bisa menentukan target kan, karena harga range bajuku itu kayak 500 sampai 1,2 juta gitu. Jadi bisa tahu range harga market yang beli siapa aja yang mau beli harga baju dengan harga segitu gitu. Jadi karena riset yang di tag, jadi kayak lihat followersnya Nindi juga kayak apa gitu. Jadi dari situ bisa tahu target market yang mau aku tuju itu seperti apa gitu. Nah, ini balik lagi ke teori yang tadi, project management itu. Jadi pengendalian project melibatkan pengawasan, tetap diawasin sama kita. Jadi kayak proyeknya kapan selesai, terus mana yang penting, mana yang gak boleh ditunda. Kalau aku yang penting banget tuh kayak gambar si motifnya itu kan, karena harus segera di print kan. Jadi kayak kalau cari sepatu, nyari baju sponsor itu bisa nanti terakhir, karena kan yang penting bajunya yang dilihat. Jadi kayak itu yang utama, bajunya. Jadi kita dalam project management ini harus tahu mana yang utama, mana yang didahuluin, mana yang bisa nanti gitu. Terus yang ketiga, mana kegiatan yang tidak kritis dan tidak efisien. Ya kayak tadi misalnya nyari sponsor bisa nanti gitu kan. Maksudnya sebenarnya semua efisien, cuma kita pinter-pinter kita ngebagi waktu kapan, mana yang penting duluan, mana yang nanti bisa nanti. Terus yang keempat, pada suatu waktu tertentu apakah masih tepat waktu, lambat tapi cepat. Ini yang aku bahas sebelumnya tadi. Jadi misalnya print kita mau lebih cepat biar kita bisa ngerjain yang lain dan biar bisa masuk ke penjahit langsung. Nah, itu sebenarnya kita bisa lakuin, cuma dengan pertimbangan kayak biaya printnya, shippingnya, pengirimannya bisa 2 kali lipat gitu. Jadi kayak harus ada yang dikorbankan, anggaran, tapi waktu jadi lebih cepat, atau waktunya standar kita nggak punya waktu cadangan tapi anggarannya tetap gitu. Jadi itu gimana pilihan untuk memanage itu sebenarnya. Nah, yang kelima, berapa yang selesai sesuai jadwal sama pada waktu tertentu. Nah, kalau yang berapa selesai sesuai jadwal ini aku biasanya selalu ngaret di jahitan. Jadi aku tuh salahnya misalnya emang show tanggal 5 misalnya, tanggal 5, terus aku bilang ke penjahit harus selesai tanggal 4. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kayak harus bilangnya selesainya tanggal 1. Jadi kita kayak kalau ada revisi masih bisa ngebalikin si bajunya lagi gitu. Terus kalau ada yang kurang-kurang masih bisa dibeli, karena kalau bilang tanggal 4 terus tanggal 5 show itu kayak cuma sehari, susah banget untuk diperbaikin, dan itu sering terjadi sebelumnya. Nomor 6, pada suatu waktu tertentu apakah uang yang dibelanjakan sama lebih sedikit? Ya ini samanya sih kayak tadi, anggaran ya, karena ini sebenarnya sensitif banget dalam project fashion. Jadi kita harus pintar-pintar cari sponsor, sepatu, tas gitu kalau bisa collab, karena kerjasama menguntungkan juga. Mereka dapat exposure, kita juga dapat barangnya gitu, maksudnya untuk kita kayak runway. Alhamdulillah kalau kita collab, kayak misalnya aku tadi pakai motifku terus dibikin custom gitu kan. Yang terakhir, jika ingin selesai lebih cepat, mana yang terbaik dengan biaya minimal? Iya sama, jadi kalau mau terbaik, kalau nggak dikerjain dia jauh-jauh hari, kalau nggak emang
lebih spending, misalnya kita bayar fee penjahit lebih karena mereka begadang. Waktu itu aku pernah 4 baju revisi bikinnya cuma 2 hari, dan itu aku ngasih fee lebih sih ke penjahitnya, jadi kayak spending money-nya lebih banyak karena emang deadline kita udah mepet banget. Jadi kayak pinter-pinter ngatur lagi, mau keluarin uang lebih banyak tapi emang keadaannya yang mendesak gitu kan. Nah, yang terakhir, beberapa step yang harus dilakukan agar mencapai goals project dan desain. Nah, ini yang pertama, ikutin setiap meeting dan perhatikan dengan detail jelas setiap briefnya. Jadi biasanya tuh kalau mau show kita ada technical meeting. Di sini semuanya berkumpul dari IO, terus desainer, model, koordinator model, terus koreo gitu biasanya ngumpul. Nah, kita tuh di sini kayak pokoknya ngebahas tentang stage-nya, terus ngebahas tentang musik-musiknya juga. Kalau kita ada request apa, sebenarnya MD udah tahu sih, begitu ngeliat mood board konsep kita dia udah bisa nentuin musik yang cocok buat kita. Cuma kalau kita ada permintaan khusus untuk si musiknya, kita bisa request juga. Pokoknya kita harus catat deh si detail-detail ini. Terus B, membuat timeline proses, berikan jeda untuk hal-hal tak terduga. Ya, ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya bisa dikerjain dari jauh-jauh hari, terus sesuai target aja pokoknya, sama kasih jeda berapa hari sebelum hari H, biar kayak ada, kalau ada hal-hal yang tak terduga gitu masih bisa kita benerin. Misalnya dari shipping juga sering, dari shipping juga sering kejadian sih kayak mandet di ekspedisi gitu. Jadi itu emang harus diperhatiin juga. Cek dan follow up semua pekerjaan yang sedang dalam proses ya. Kejar terus penjahitnya, kalau jarak jauh di teror terus, di chat kapan selesai, terus kayak minta progres lewat foto gitu. Kalau aku biasanya yang di Bintaro, yang di Bandung kan jauh, jadi kayak minta progres lewat foto, udah selesai berapa persen bajunya gitu. Terus yang terakhir, evaluasi diri sendiri atau tim. Yang tidak yang tadi kita bahas di awal, yang 4 step itu. Jadi evaluasi itu setelah show pasti akan ada evaluasi, entah itu dari hari H atau sebelumnya. Jadi emang harus banyak-banyak belajar dari yang udah dialamin sebelumnya biar ke depan lebih baik lagi. Nah, itu sekian materi dari Project Management Framework. Jadi manajemen ini nggak cuma waktu sebenarnya, ada biaya, meliputi biaya, terus kayak hasil yang kita inginkan seperti apa. Jadi yang benar-benar harus fight, harus tertata, nggak boleh ngasal gitu kan. Jadi emang biasanya waktu show ini tuh cuma dikasih waktu bikin baju tuh cuma 3 sampai 2 minggu. Jarang banget ada yang berbulan-bulan gitu, karena biasanya baru dikasih tahu show jauh deket-deket gitu. Pokoknya kita emang dibikin mentalnya tuh harus siap buat ngebuat gitu kan. Jadi emang sebenarnya project management ini penting buat di semua sektor, tapi karena ini aku basicnya fashion design, jadi aku bahasnya di fashion design ini. Oke, sekian gitu aja dari aku, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada kurang-kurang aku minta maaf, dan nanti slide-nya bisa dilihat lagi gimana tips dan triknya juga. Oke, makasih.